aja 93% masyarakat sudah percaya bahwa Jokowi itu dokumen atau ijazahnya itu palsu. Pasti suasana kebatinan masyarakat juga kebaca sama wakil rakyat dong. Sehingga ketika kita datangi, mereka tuh bingung mau bagaimana. Alhamdulillahnya, Dr. Tifa, ketika pulang, tadi kan saya naik lift ya, saya ketemu dengan Wakil Komisi 1 Pak Sukamta yang tadi disebut. Ini memang kalau sudah dan ada informasi bagus banget dari Pak Sukamta yang nanti akan berkesesuaian. Silakan Dok, jawab pertanyaan pertama, kesan terhadap PKS, dan nanti tiganya silakan jawab juga. Ya, ini bridging moment, nanti karena kita mau bicara luar biasa nih, 4 benua ya, kita akan 3 benua, kita akan bicara 3 benua nanti, dan itu adalah sebuah momen pembuka untuk Gibran's Black Paper. Makanya nih saya jelaskan dulu ya. Pertama saya akan sampaikan kunjungan ke fraksi Keadilan Sejahtera. Ini hari istimewa ya, tanggal 30 September 2025. Ya. Tepat G30 PKI. Oh iya, 2025 40 tahun dong. Kok 40 tahun? 50 tahun. 50 tahun. Kok 50 tahun? 60 tahun. Gimana matematika kita nih? Soalnya begitu saya kok 65, saya lahir tahun 70 aja udah 55 ya. 60 jadi, tahun yang lalu. Ya. Tidak keberatan Dok yang di-spill ya. Saya sama Dr. Tifa ini usianya sama. Silakan. Enggak kan, beda 25 tahun. Beda 25 tahun. Secara biologi. Secara antropologis. Secara appearance ya. Oke, silakan. Jadi tadi sebetulnya kan semua adalah jalannya Allah ya. Karena begini, saya mau sampaikan berlawanan dengan pendapat banyak orang. Banyak orang berpendapat bahwa kami sering bersurat ke komisi-komisi, kami juga sering bersurat ke fraksi-fraksi. Kemudian pernyataan-pernyataan mereka, spill mereka tentang ijazahnya Joko Widodo, terutama Habibur Rahman yang ketua Komisi 3 gitu ya. Seakan-akan mereka tuh nggak peduli, lalu kemudian kita juga dianggap kita cari-cari perhatian. Bukan. Sebenarnya kita itu menghadapi orang-orang yang ketakutan menemui kita. 575 orang. Mohon maaf ini saya mesti katakan seperti itu. Karena sebetulnya kan mereka itu adalah wakil rakyat yang memang kewajibannya adalah menemui kita, rakyat yang ingin menyampaikan sesuatu, ingin mendapatkan perlindungan atas sesuatu, ingin mengadu sesuatu, ingin menyampaikan aspirasi sesuatu, kan seperti itu ya. Jadi kepada mereka lah setiap orang, setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk anytime kita bisa bertemu dengan mereka. Nah, selama 5 bulan, persis 5 bulan, sejak 30 April 2025, ketika Joko Widodo melaporkan kami, melaporkan kami ke Polda Metro Jaya. 30 itu ya? 30 April. Sekarang kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 months. Ya, tepat 5 bulan di tanggal 30. Berarti tanggal 30 itu emang benar-benar sakral ya. Mudah-mudahan nanti terjadi sesuatu di tanggal 30 Oktober. Sesuatu yang membahagiakan kita ya, dan monumental juga. Jadi hari ini setelah kami bersurat, setelah kami sampaikan
melalui lobby dan sebagainya, finally dari sekian banyak fraksi yang kami surati, dari sekian banyak komisi yang kami surati dan kami datangi, fraksi Keadilan Sejahtera yang membuka pintu. Nah, sebetulnya juga ada ini juga karena ada ordal. Kita punya ordal, yaitu Pak Abdul Al-Katiri, koordinator dari tim kuasa hukum kita, tim pembela penegak keadilan, itu kan adalah ketua Dewan Pakar untuk bagian hukum ya dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi fortunately ya Mas Roy Suryo datang, sobat era sekalian, yang tadi kita perkirakan akan datang 50 menit kemudian. Jadi Mas Roy, enggak apa-apa ya, kita live dan ini live mengisi waktu. Mas Roy mau kami ngisi atau Dokter Tifa aja sendiri ya? Enggak apa-apa, nanti cerita. Oke, silakan. Apa ini sama? Baru aja. Kita mau cerita baru 7 menit. Langsung aja apa 7 menit? Baru 7 menit masuk. Iya, enggak apa-apa masuk. Ya. Jadi enggak apa-apa masuk ngambil kursi sendiri. Oh yang ini kursi yang hitam. Nah, Mas Roy agak geser ke sini karena kebetulan kita memang statis kursinya. Karena kameranya juga kamera mic-nya belum. Oke, sambil menunggu waktu silakan Dokter Tifa lanjutkan. Ya, nanti sambil sama Pak Iksan dan Pak Kris, saya cerita tentang kunjungan tadi, lalu kemudian kenapa ada Gibran's Black Paper yang sedang kita siapkan ya. Jadi tadi itu alhamdulillah, kalau saya berbeda pendapat Mas Roy terhadap kebanyakan orang, apalagi Termul yang mengatakan tuh nggak dianggap sama DPR udah berkali-kali. Nggak, saya melihat bahwa mereka itu ketakut menerima kita atau nggak siap untuk menerima kita kan. Kenapa? Karena situasi kebatinan saat ini tuh udah beda. Di masyarakat aja 93% masyarakat sudah percaya bahwa Jokowi itu dokumen atau ijazahnya itu palsu. Pasti suasana kebatinan masyarakat juga kebaca sama wakil rakyat dong. Sehingga ketika kita datangi mereka tuh bingung mau bagaimana. Tadi aja kita udah dikasih waktu mulai jam 10 sampai setengah 12. Nggak taunya kita baru mulai setengah 12, jadi praktis cuma 30 menit padahal mereka menyediakan waktu. Dan kita melihat ya mereka preparation untuk bertemu dengan kita itu mengikuti mereka mengikuti Jokowi. Bola. Tadi kita lihat di pintu. Bolak-balik. Cuman bolak-balik di sini nggak galak kelihatannya. Agak ramah. Iya, ramah bolak-balik. Jadi intinya adalah bahwa alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kita. Ya, kemudian kita juga update. Ya, kemudian kalau dari sisi hukum sudah disampaikan tadi oleh Pak Al-Katiri, bisa lihat di live. Oke. Ya, nanti nyambung ya setelah ada mic ya. Kemudian ya intinya itu, dan kemudian juga kami tadi ketemu dengan dari fraksi Keadilan Sejahtera tadi menghadirkan wakil dari Komisi 3. Nasir Jamil. Ya, Pak Nasir Jamil. Ini periode kelima dia di DPR. Udah veteran banget. Sejak tahun 2004 dia. Berarti SD, SMP, SMA, kuliah di situ ya. Iya. Terus yang satu lagi yang kita juga sedang surati dan akan dicari waktu RDPU adalah Komisi 10. Tadi Ibu siapa namanya tadi? Ibu Lydia ya. Jadi besar harapan kami nanti dalam waktu dekat kita bisa RDPU ke Komisi 3 dan kepada Komisi 10. Nah, kalau dari sisi saya sekali lagi bahwa kami ini tidak sedang melakukan apapun yang dituduhkan oleh para Termul, yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Kita ini tidak sedang membuat sebuah framing kita memfitnah, mencemarkan nama baik, menghina-hina orang ataupun merendahkan orang, tuh tidak. Kita bekerja secara profesional sebagai akademisi, sebagai peneliti, dan ini harus kita sampaikan ke DPR. Karena DPR itu kan bagian dari kita, bukan bagian dari Jokowi gitu kan, supaya mereka tuh benar-benar tahu. Dan selama ini juga mereka kan belum pernah mendengar benar-benar dari kita, dari mulut kita sendiri, cuma dengar dari medsos, dengar dari TV gitu kan. Jadi apa yang sebetulnya sedang kita perjuangkan itu adalah martabat negara yang sedang kita perjuangkan. Kepercayaan publik pada institusi ya, institusi politik. Kayak naik kereta gitu. Boncengan. Kereta kuda putih. Iya. Ini Jogja Solo. Kuda putih itu dulu. Kuda putih ganti Pramek. Kuda putih Jogja Solo. Sering berhenti di Lempuyangan dulu. Nah, itu berarti kelas ekonomi kalau Lempuyangan. Iya, memang loh. Kita adanya cuma kelas ekonomi. Itu belum bahkan berdiri dulu kuda putih itu. Iya,
pertama kali. Tapi kalau di stasiun Tugu, bisnis dulu. Dulu belum ada eksekutif, dulu adanya bisnis. Namanya Senja Utama. Cuma itu doang itu. Terus ada kereta yang bagus tuh namanya Bima. Biru Malam. Singkatannya Bima. Sampai ada lagunya. Ada. Terus dulu ada kereta bagus tuh dari Solo. Kereta Kuset, kereta tidur. Kereta tidur ya. Senja Utama tapi nggak ke Solo itu ada tidur. Ini ngomongin kereta apa ngomongin itu nampak kalau ini kita Jogja asli. Ngerti banget. Nah, tadi saya mumpung udah ada mikrofon. Jadi tadi itu Pak Refli dan semua pemirsa RRI Channel betul sekali yang Tapi bentar Mas Roy, biar Mas Roy tidak kehilangan konteks, saya tadi nanya 4 hal. Satu, tanggapan terhadap penerimaan fraksi PKS. Dua, what's next terhadap fraksi lainnya atau institusi lainnya. Yang ketiga, Jokowi's white paper mau diapakan. Dan saya dengar-dengar ada Gibran's Black paper. Itu 4 pertanyaan itu. Silakan. Saya nyambung aja. Tadi Dr. Tifa mengatakan alhamdulillah kami diterima baik sekali. Jadi tadi saat Dr. Tifa belum naik ya, saya ngobrol juga cukup panjang dengan ketua fraksi ya. Jadi ketua fraksi Pak beliau dulu di Komisi 1, sekarang di Komisi 4 ya. Gitu. Jadi artinya kawan lama. Jadi kita ngobrol ya gitu. Dan kemudian setelah itu beliau menyampaikan tadinya kita di ruang kecil, tapi karena nggak cukup ya. Kirain cuma seberapa orang ya, gitu 3 atau 4 orang, ternyata kita geruduk. 15 geruduk. Akhirnya kita diterima di ruang fraksi, di ruang meeting fraksi yang besar banget. Jadi akhirnya kita masuk dan kita ada karena beliau lihat kita tujuannya ke Komisi 10 dan Komisi 3. Maka tadi dari Komisi 3 sudah disampaikan tadi Pak Nasir Jamil. Kemudian dari Komisi 10 Bu Lydia. Alhamdulillahnya Dr. Tifa ketika pulang tadi kan saya naik lift ya. Nah, saya ketemu dengan Wakil Komisi 1 Pak Sukamta yang tadi disebut. Ini memang kalau sudah dan ada informasi bagus banget dari Pak Sukamta yang nanti akan berkesesuaian. Pak Sukamta itu siapa? Pak Sukamta itu anggota DPR fraksi PKS Komisi 1. Komisi 1 yang memang kita juga jadwalkan. Harusnya kita ketemu, tapi tadi kebetulan beliau harus memimpin rapat. Ya gitu. Jadi akhirnya saya ketemunya di lift. Gitu. Komisi 1 tuh relevan dengan bahasan kita sekarang. Yang nanti kita mau karena luar negeri dia. Dan apa yang disampaikan itu nanti akan berkesesuaian dengan nanti yang mau kita konfirmasikan ke Pak Iksan Katonde ya. Karena informasi dari Pak Sukamta bahwa Gibran itu di Australia beliau mendengar banyak laporan Komisi 1. Jadi secara terpisah sebenarnya teman-teman itu juga sudah coba tanya-tanya. Investigasi mereka. Jadi ternyata Gibran itu nanti akan hanya ada 2 kemungkinan. Dia itu sitting student atau visiting student. Itu. Jadi search bukan di UTS loh. Betul, di insert. Jadi bagus banget tadi. Saya cukup panjang tadi ngobrol dengan Pak Nanti Kamta. kita soal insert, soal UTS itu nanti kita sampaikan lagi. Pastikan udah hadir ya. Jadi artinya ya itulah hari tadi itu coba kalau enggak ada petunjuk ya dari Allah. Kok bisa saya ketemu dengan Pak Kamta tuh di lift? Ya kan gitu tuh. Jadi di lift beliau mau naik, saya mau turun gitu kan. Kendaraan saya di basement, beliau mau naik ke lantai 3. Kami ketemunya di lantai 1. Jadi itu tambahan saya. Dr. Tifa. Silakan lanjut. Silakan lanjutkan luar biasa. Dengan yang lainnya kalau mau. Hari ini kan 60 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa luar biasa dan hari ini 60 tahun kemudian ada peristiwa luar biasa banyak sekali di ruangan Komisi Fraksi Keadilan Sejahtera. Nah intinya adalah ya tadi saya sampaikan update karena mereka mungkin juga dengar kita juga dari medsos, dari TV, jadi nggak dengar sama sekali dari kita, maka ini adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa kita ini tidak melakukan apapun yang disebut sebagai pencemaran nama baik, sebagai fitnah. Kita ini benar-benar sedang menegakkan marwah martabat negara supaya negara ini tidak kemudian tersandera bahkan terhitamkan gitu ya. Soalnya Dok, kalau fitnah itu kejam. Tapi kalau fitness kecim. Jangan rencana mau nge-gym ya, Biar gak terlalu tegang itu loh. Pemirsa RRI Channel tuh supaya saya mau cari lagi yang jadi kelam gitu apa gitu. Iya itu ada kelam. Itu ada ya. Rasa
bukan rasa cemas. Rasa cemas. Hidup berat, dunia gelap. Fu fa fa makzulin saja. Terus. Dan kalau bicara fu fa fa maksulin aja, nanti fu fa fa itu biar kembali ke, kan dulu katanya bapaknya, wah anak saya itu bisnis, gitu. Dia udah bisnis martabak kok gitu, tapi bangkrut sudah, terus bisnis apa lagi? Kota Barat ya, Markobar, kita martabak Kota Barat. Terus dulu ada bikin apa ya itu, ada keripik, ada apa gitu. Saya ngusulkan nanti dia bisnis FFC. Mangkokku. Fufu Fafa Chicken. Wah. Enak jadi Mas Roy ya. Kok Refli Harun gak pernah dikasih itu sama orang? Lah aku juga cuma dikasih orang. Makanya ada yang ngasih Refli Harun, kemudian kita pamerkan di sini. Jadi ini gitu. Ini Fufu Fafa Chicken. Luar biasa. FFC. Ya ini jadi kembali bisnis ini aja lah kalau sudah dimaksudkan nanti. Nah, jangan-jangan itu malah harus bayar sama Mas Roy itu royalti. Oh iya. Udah dipatenkan tuh. Atau merek itu didaftarkan. Iya, didaftarkan. Dipatenkan. Fufu Fafa Chicken. Ya tadi terus. Ya, intinya ya sebenarnya saya yakin sekali bahwa DPR itu bukan nggak bermaksud ingin nggak ketemu kita atau apa. Ketakutan tuh dalam arti saya juga tidak mau mengecilkan mereka ya dengan istilah ketakutan ya. Walaupun tadi kita lihat dari balik pintu tuh mereka bolak-balik sampai 1,5 jam. Akhirnya kita hanya punya waktu 30 menit. Tapi nggak apa-apa ya. Bagus. 30 menit yang sangat berharga dan karena kami juga mendapatkan sarapan dan itu saya yakin itu sebagian besar dari warga atau anggota 575 orang. 580 sekarang. Oh, 580. Bisa nambah 1? Enggak, bukan. Memang tambah 5 terakhir. Oh, I see. Ya udah, berarti 580 ya. 580 anggota DPR itu sebenarnya juga sama dengan kita. Suasana kebatinannya itu sama. Dan mereka saya yakin udah nggak dalam mungkin kecuali ya anggota DPR dari PSI dan itu nggak ada. Ya silakan. Just joke, sorry Pak PSI ya. Adi Armando sorry. Sorry Ahmad silakan. Ali. sorry. Nah, jadi ya saya langsung loncat kedua adalah bahwa kami tentu saja dengan optimisme pada hari ini ya Mas ya kita akan tambah bersurat lagi. Betul. 13 fraksi tentu saja akan kita surati dan saya yakin terutama fraksi ke-13 yang berhubungan dengan HAM ya. Itu saya yakin mereka ingin sekali bertemu dengan kita dan kita akan tindak lanjuti. 13 komisi maksudnya. 13 fraksi. 13 komisi ya. 13 komisi. Kalau fraksi hanya ada 8 fraksi ya, 8 fraksi. Kemudian 13 komisi. Saya yakin mereka tuh sebetulnya senang sekali ketemu dengan kita dan diskusi dengan kita. Betul. Gitu ya. Karena ini polisi saja ya, Karo Wasidik waktu gelar perkara aja udah bilang ini tuh isu nasional dan saking takutnya mereka nggak ada satupun yang berani bicara kan kecuali Karo Wasidik. Jadi ini kan sesuatu yang secara batin mereka tuh udah tahu ya, artinya batin mereka itu sama dengan kita. Dan tadi kita berterima kasih ya Pak Refli dan juga Dr. Tifa, sebenarnya kayak Pak Nasir Jamil kemudian dia itu sebenarnya ngikutin juga kasus ini gitu. Jadi ketika kita cerita ketika cerita soal ini beliau ngikutin ini, ketika kita cerita soal apa tune in langsung ya. Jadi mereka tuh benar-benar ngikutin kita dan kemudian finally ya batin mereka udah mengakui apa yang kita kerjakan itu benar gitu. Cuma kan ya memerlukan keberanian kan ya. Betul. Level dewa nih kalau dari wakil rakyat tentu menyatakan kita sepakat dengan RRT gitu ya. Walaupun batin mereka saya yakin tuh mereka sama. Mereka ingin sekali mengatakan kita sepakat loh dengan RRT. Kenapa? Ketika kita memberikan buku ini sebagai hadiah, mereka senang sekali ya. Senang sekali. Dan tadi selain hadiah, kita juga berikan ini bahan ya. Ini bahan dasar yang ini kemarin 4 pertanyaan terakhir nanti. Ini kemarin sempat dibahas oleh RH Channel ya di RH Channel oleh Dr. Refli dan juga Prof. Refli dan oleh Dr. Tifa soal bahan-bahannya Gibran yang nanti akan jadi bahan penelitian kita dan buku. Karena celotehannya beberapa jadi trending topik. Trending topik ya toh. Saya nggak lulus SD. Muka lu jelek. muka lu seperti tikus. Siapa itu? Ini cocok gitu loh dia. Jadi dia tuh yang jelas Fufu Fafa itu ngetop sekali kan. Jadi Fufu Fafa itu jadi jadi kata yang ngetop. Betul, kata yang ngetop karena fura-fura tidak tahu apa-apa.
Jelas ya nih, itu. Nih, Fufu Fafa. Bentar lagi dia jual Fufu Fafa chicken. Jual ini nanti. Ya, kemudian nanti tentu saja pada sisi telematika pasti Fufu Fafa akan dikuliti habis-habisan oleh Mas Roy ya. Dengan segala keisengan, tapi sebenarnya sudah nggak iseng lagi sih kalau porno itu. Itu nanti otaknya akan diperiksa oleh Dokter Tifa. Saya yang memeriksa kelakuannya dia, jejak digitalnya dia kemana-mana saja, termasuk ke situs-situs porno, ada trot.com segala. Aduh, pusing itu. Aduh, kemana-mana. Iya. Kacau lah. Nanti mudah-mudahan ya Bang Rismon juga sempat untuk memang dia sekarang juga ongoing ya untuk melakukan digital forensik terhadap akunnya Fufu Fafa dan juga terkait dengan itu otentitas dari sesuatu yang diakui oleh Gibran sebagai ijazahnya. Karena itu benar-benar digital forensik tuh nanti kita itu jadi seperti itu nanti kurang lebih arsitektur dari Gibran's Black Paper. Jadi kita akan punya mungkin memang tidak setebal ini mungkin. Mungkin kita nanti lihat ya dari why not kalau ada tambahan Refli Harun kan jadi banyak. Mungkin Mas Refli mau tambah 200 halaman. Soal anunya putusan 90 yang katanya tanpa melalui rapat itu. Itu. Mungkin bahkan putusan itu sebenarnya sudah dicabut permohonannya. Tapi aktif hakim mempertanyakan. Dan itu kan hari Minggu, Mas. Iya, itu makanya. Jadi banyak banget loh itu. Satu gitu. Kalau itu benar ya tambah lagi nih sudah dia masukkan hari Minggu. Terus setelah putus MK, itu kan harusnya nggak bisa jalan tanpa perubahan dari PKPU. Perubahan aturan KPU. Aturan KPU itu nggak bisa. Tapi unfortunately klaim itu tidak dimenangkan oleh MK sendiri karena jeruk makan jeruk kan. Iya. Tetapi yang jadi masalah adalah soal Fufu Fafa ini nggak muncul, soal ijazah ini nggak muncul pada saat sengketa hasil pemilu itu kemarin. Sayangnya dulu memang belum muncul. Padahal kalau itu telak banget kan. Tapi belum tentu juga, Mas. Kalau waktu itu muncul, siapa tahu ada cara-cara untuk apapun kan pokoknya mereka harus menang kan waktu itu. Ya, tapi paling tidak agak telak itu kan. Pembuktiannya jauh lebih gampang. Tapi sebenarnya kalau pendidikan ini, Mas, itu memang benar-benar ya. Jadi silakan dikit aja Mas, dikit sebelum nanti yang closing juga Dokter Tifa karena tadi yang opening beliau. Jadi nanti sebagai closing dan sekaligus biar ngeri-ngeri sedap ya. Saya yakin bahwa apa yang nanti akan kita ungkap dengan surat keterangan yang abal-abal ini yang udah pernah ditayangkan di RRI Channel itu adalah itu sekaligus tidak hanya membongkar pasal 169 Undang-Undang Pemilu huruf R tapi juga huruf Q. Kenapa? Karena Mas nanti tolong dianalisis Mas Refli ya. Karena begitu ini dibongkar, maka kan dia cacat, dia tidak jadi karena memenuhi syarat untuk kepala daerah. Padahal kan 169 huruf Q itu syaratnya berusia 40 tahun. Itu 40 tahunnya dibatalkan dan pernah memimpin kepala daerah. Nah kalau dia ini cacat kan ini adalah waktu ditandatangani oleh Pak Sutanto ketika menjadi kepala daerah, kan berarti kepala daerahnya failed. Itu another story itu ya. Another story kan. Dan another story lainnya Pak Tanto ini sekarang lagi dipanggil ini untuk kasus Chromebook. Waduh. Mantul. Itu jadi closing statementnya. Sementara kita ongoing juga dengan ini, jadi akan lebih banyak lagi dan nanti setelah maghrib, insya Allah kita akan lebih dahsyat lagi dengan dari Australia. Mengulik semua. Silakan. Ya sekali lagi adalah bahwa saya kemudian Mas Roy, Bang Rismon, nanti kemudian ternyata ada juga hasil penelitian dari Abang Refli. Ini kita ini sebenarnya kan bukan sedang mengulik atau sedang mau mencemarkan nama baik, fitnah seseorang, tidak. Kita ini sedang menegakkan membaikkan nama cemar. Enggak juga ya. Kita mempertegas kecemaran dari dua buah nama. Ya sebenarnya kan integritas. Ini integritas kita bukan integritas personal, integritas bangsa gitu ya. Jadi ya kita berseru dan kita juga mengajak seluruh rakyat berseru. Kalau memang ijazah asli ya kita bilang asli,
kita akan sampaikan simulasi. Tapi kalau kita mendapat simpulan dari scientific base bahwa palsu, ya kita bilang palsu. Kita nggak bakalan akan menutupi kepalsuan itu karena scientific itu bebas nilai. Tapi ada kemungkinan Dokter Tifa salah semua dua-duanya. Kalau ijazahnya asli bilang asli, kalau palsu bilang palsu. Itu kalau ada ijazahnya, kalau nggak ada sama sekali. Gimana mau? Nah, itu dia. Itu dia ya, itu ya closing statement saya. Sekali lagi tidak ada siapapun yang bisa menghentikan ketika langit sudah memberikan ketika langit sudah membuka, kemudian ketika nurani kita sebagai akademisi, sebagai ilmuwan itu sudah menjawab respon apa yang diperintahkan langit, ya mohon maaf, kita akan terus kapan kita berhenti ya atas izin Allah kita berjalan, atas izin Allah juga kita berhenti gitu ya. Baik, itu closing statement saya untuk episode pembukaan ya. Oke, ya saudara sekalian, jangan kemana-mana ya. Setelah sholat maghrib nanti kita, Mas Roy tetap di sini, Dokter Tifa di sini, kemudian nanti ada Mas Kris Komari dan ada bintang tamu kita, guest star kita Ihsan Katonde yang akan menceritakan lebih lanjut, dan kemudian ada Sekjen Pak Agus FDI ya, Forum Diaspora Indonesia yang sudah datang duluan, yang awet muda orangnya pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini kita berangkat dengan dugaan yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Dayat ya. Tapi apa yang terjadi ya? Sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR, ya, dan kami sempat akan langsung keluar tadi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPID sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu. Katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa ya, sama kekecewaannya dengan saya di dalam, tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan tadi di dalam. Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jahmada tadi, kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. Jadi di PT-UN ya, atau nanti melalui Pak Subhan, itu juga ya Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Inses ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. 2 tahun. Faktanya dia tercatat di Kemendikbud ini itu juga hanya setahun di situ. Jadi itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi dari Pak yang ada di Sydney ya, mengatakan Pak Ihsan Katonde, Pak Ihsan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Ihsan maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana.
Ya nanti moga-moga ada orang mungkin Bang Respon mau ke Singapura ya gitu untuk ngecek kalau ke MTSM misalnya. Kembali Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Bang Respon silakan, monggo. Oke, pemirsa dan rakyat semua yang yang menginginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar lulus SMA minimal, ya. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, kami sangat kecewa, ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini, ya. Oleh karena itu kita menanti sampai besok ya, jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu ya kepada Wamen Dikdasmen Profesor Alif. Ya, itu Alif satu. Ya. Poin yang kedua, ya, Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insights kursus. Bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insights tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Itu kesimpulan mereka. Kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Insights mengambil program diploma bisnis. Halo, rakyat Indonesia, kalian dengarkan bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Ya, selanjutnya kita lihat di sini. Saya tanyakan tadi. Iya, ini langsung ditanyakan Pak. Ya, langsung. Ya, persyaratan mereka yang mereka gunakan itu ada di sini. Penyetaran ijazah. Panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah. Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud saat itu. Ya, pada halaman 11 saya tanyakan tadi. Ya, huruf F ijazah atau diploma, ya, yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada. Saya bilang, yang huruf F. Apa yang disetarakan? Ijazah, diploma, UTS Insights itu. Padahal dia mau menyetarakan SMK. Iya. Yang dipakai ijazah diploma. Satu itu. Ya, 2 rapor. Rapor 3 tahun. Yang kedua, raport 3 tahun terakhir. Kacau, kan? Raport. Di sini udah dijelaskan, J. Raport 3 tahun terakhir. Yang dimiliki berarti raport kelas 1 SMA. Orchid Park Secondary School. 2 raport yang lain mana? Dari diploma. UTS Insights. Coba bayangkan. Raport kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, 2 raport lainnya dari UTS Insights berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12. Harusnya kan di sini kalau kelas 10 adalah penyetaraan dari Orchid Park Secondary School, harusnya di sini telah menyelesaikan kelas 11 atau grade 11 dan grade 12 dong. Bukan grade 12 saja. Grade 11-nya di mana? Ya. Karena di Orchid Park Secondary School cuma kelas 10, hanya kelas 1 SMA.
kelas 11-12-nya diploma UTS Insert pengakuannya. Terus ini kenapa hanya grade 12? Harusnya kan grade 11 dan grade 12. Inilah pemirsa ya. Oleh karena itu besok ya kita menunggu jawaban dari Wamendikdasmen kepada Pak Roy Suryo, nomor HP-nya juga ada, dan kuasa hukum kami Pak Jahmada Girsang, untuk kami tunggu. Jawabannya gampang sebenarnya. Yes or no? No, nggak apa-apa. No, nggak mau jumpa juga nggak apa-apa. Gitu loh. Itu hakmu. Mumpung belum diciduk KPK mungkin ya kan. Nah, yang kalau yes, kapan? Yes, kapan? Kalau Anda takut, ya berarti Anda salah. Kalau benar, kita seminar ilmiahkan saja. Ini. Ya, oleh karena itu, saya tadi memberikan masukan kepada para tim hukum. Ada Bu Kurnia juga di dalam. Ya, ada Bu Kurnia juga membuka diri. Kalau begini, tipikal pejabat kita, kayaknya selalu kita berakhir di PT UN dan nanti di NO kan. Kekuatan dinasti Jokowi. NO. Begitulah nasib kita. Siklus terus berulang. Ya, rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Ya, oleh karena itu Mbak Menu mana? Mbak Menu dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban untuk bisa bertemu dengan Wamendikdasmen, maka silahkan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Ya. Oke, sampai di situ pemirsa ya semua, kita tunggu besok. Tunggu besok jawabannya apa. Ya, tetapi itulah ya saya simpulkan. Satu SMA di Orchid Park Secondary School, kelas 11 dan kelas 12 diambil Gibran program diploma UTS Insert. Masuk akal nggak? Itu aja jawabannya. Sebelum Pak Jahmada, mungkin Pak Subhan ada masukan nggak? Oke, Pak Subhan. Apa? Iya. Oh ya, oke. Habis ini ya, Pak Subhan. Ya, habis aja Al-Fatihah dulu ya. Kecelakaan ini Ya, ini penggugat 125 triliun. bisa kita buka di TUN Ya, siap. menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ya, pasal 77 dia lagi namanya viral. keberatan. Dan ini akan saya lakukan. siap. Oke. Saya butuh untuk bukti karena Ya. Jadi ini saya akan melakukan ke TUN. Baik. Koordinasi Oke. dengan tim hukum. Ya, Siap. boleh. Oke, makasih Pak Subhan. Pak Jahmada, silakan lanjut. Makasih Pak Subhan. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, Saya bilang sahabat-sahabat lah semua ini yang setia sama kita selalu Mas Roy. siap. Jurnalis ini. Saya kepentingan untuk hadir di gedung ini, gedung milik rakyat ini, tentu saya membawa jurus hukum. Nah, Ya jurus hukumnya apa? Kita membicarakan soal pendidikan ini. Mulai dari dasar, menengah, sampai tingkat tinggi di negeri ini. Jangan lupa, kita tidak pernah menyinggung undang-undangnya. Kali ini saya akan sampaikan undang-undangnya. Ya. Bahwa sesungguhnya undang-undang yang menaungi sistem pendidikan dasar, menengah, sampai tingkat tinggi, itu sanksi pidananya berat loh. Oke. Oleh sebab itu saya bertanggung jawab selaku advokat memberikan penjelasan ini kepada seluruh rakyat Indonesia, ke seluruh stakeholder, ke seluruh yang terlibat, bahkan yang melibatkan diri, bahkan yang terpaksa terlibat atau sudah terlibat di keseluruhan ini. Saya menjelaskan apa itu undang-undangnya. Ada dua. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jelas ya? Itu undang-undang tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Apa yang diatur di situ, itulah yang mengatur dasar-dasar pendidikan di bangsa dan negara NKRI ini. Diatur baik-baik pasalnya. Lantas hanya baik-baik saja, ada tentu sanksi pidananya. Saya bacakannya biar nggak salah. Untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu sanksi pidananya jika menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no comment tentang itulah. Oke. Ya, Langsung sudah ke sini. terjadi. Ya. Kedua, memalsukan data Nah, pendidikan, hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. waduh. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin gitu loh. Tapi penjaranya, ancamannya 5 tahun. Jangan lupa itu. Oke? Itu undang-undang pertama. Undang-undang kedua, sesudah ada undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 tadi, ada turunannya. Oke. Ini lebih seram. Ya. Disebut Undang-Undang Perguruan Tinggi. Ini khusus mengatur perguruan tinggi. Jadi yang kita bicarakan ini kan menyangkut dasar, menengah, dan tinggi. Ya. Begitu Mas Roy? Ya. Yang kita bincangkan ini khusus pendidikan tinggi. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 masih tergolong bagus. Oke. Masih tergolong baru. Oke, di situ yang mengatur khususnya Tridharma Perguruan Tinggi. Hati-hati. Waktu Rektor UGM memberikan pidato sudah counter dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi sepertinya berjalan terus. Saya ingatkan sekali lagi. Saya advokat kuasa hukum selaku tugas mulia dalam perkara ini, saya mau luruskan secara hukum. Satu, apa Tridharma Perguruan Tinggi? Saya perlu jelaskan, Mas Roy. Satu, pendidikan. Ya. Kedua, penelitian. Klien-klien kita ini sedang mengadakan penelitian modal sendiri. Tidak ada orang besar. Tidak ada bohir. Seharusnya kita bersyukur rakyat ini. Masih ada yang meneliti tentang meneruskan pendidikan di bangsa dan negara ini. Bukan begitu? Saya tidak menghasut ini. Kalau didiamkan semua lama-lama, SD pun bisa jadi presiden nanti saudara. Apa kita setuju? Anak saya nggak setuju. Anak-anak setuju? Tidak mau. Harus benar-benar legitimate ijazahnya. Ketiga, Pengabdian masyarakat. Tridharma tadi, pengabdian kepada masyarakat. Hafal saya. Kalau 1, 2 sudah fail, sudah gagal, bagaimana? Kalau itu aku nggak bikin. Bagaimana mengabdi ke Nggak boleh masyarakat? kita ngaku kalau itu enggak. Ya, kalau 1 dan 2 Dosen. pendidikan penelitian sudah false, sudah palsu, bagaimana mengabdi? Berarti pengabdiannya juga palsu. Betul. Itu kan matematis banget, jago matematik kiri kasih saya. Oke, sanksi pidananya ini yang utama. Tridharma adalah fondasi dan kewajiban utama setiap perguruan tinggi. Sanksi pidana di dalam bab 9 pasal 93. Ini undang-undang ini masih baru, belum direvisi. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Itu banyaklah urusan di bangsa ini. Oh, Ya. itu kampus tertutup itu. Siap. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. itu. Kedua, mengeluarkan ijazah tanpa izin. Dua-duanya undang-undang ini fokusnya ke situ. Oleh sebab itu saya katakan, saya selaku advokat menyampaikan ini bukan dengan suara yang mempengaruhi. Saya sampaikan tugas saya juga menyadarkan rakyat siapapun secara hukum. Itu tugas kami, opposium nobile. Terus jika melanggar pasal-pasal yang ada di undang-undang itu, pasal 28, 42, 43, 44, 60 dan 90, pidana penjaranya serem banget, 10 tahun. Dendanya 1 miliar. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, Mas Roy dan Mas Rismon saya panggil hari ini. Karena suasana Jogja soalnya. Dan Mbak Kurnia di belakang dan yang lain. Dan Pak Suban, salam Pak Suban, berjuang terus ya. Saya sampaikan bahwa beberapa kali klien kami ini baik Mas Roy, Mas Suryo, Mas Roy dan Mas Rismon
Nggak harus ada lucunya biar nggak tegang. Mas Kalau ada Roy lucunya dan harus ada Risma Samsul Kurnia dong. berkali-kali bolak-balik ke instansi pemerintah resmi. Ya. Saya selaku warga negara juga advokat merasa kecewa terhadap pejabat-pejabat ini. Iya. Kan mereka juga rakyat toh. Betul. Mereka juga dibiayai oleh rakyat Uang toh. kita. Iya. Concernnya tanggung jawabnya di mana? Iya. Iya. Perlu saudara ketahui, tadi saya memaksa masuk ke gedung ini. Betul, nggak apa-apa. Hak Karena kita. mereka di dalam, saya masih di luar. Iya. Karena saya terlambat sebentar. Ya. Dengan membahasakan bahwa advokat itu tidak boleh dilarang. Ya. Officium nobile akhirnya saya bisa masuk. Alhamdulillah. Kalaupun barter dengan Mbak Ulan. Barter seperti barter barang apa gitu. Keluar satu masuk satu. Tapi nggak apa-apa. Iya, iya. Yang penting saya udah sampaikan 2 undang-undang ini kepada pejabat-pejabat yang kami temui di dalam. Ya. Dan selanjutnya saya bilang maaf karena saya datang secara hukum, Bapak jawab secara hukum. Bukan begitu Mas Roy? Siap. Izin Pak, boleh nanya? Sebentar, jangan masih panjang ini. Ya, Kapok kawan. jangan ganggu dulu. Mau nanya dulu nih. Oke, jadi saya tegar urgensinya adalah hari ini kami bergerak lebih serius daripada sebelumnya. Iya, iya, iya. Hari ini saya harus tampil menyampaikan 2 undang-undang tentang pendidikan dasar, Ya. menengah sampai pendidikan tinggi. Jika ada pelanggaran di bidang itu, sanksi hukumnya pidana 5 tahun dan 10 tahun. Ya. Sekarang siapa yang mau masuk penjara? Apakah Mas Roy dan Bang Risman? Nggak mungkin. Mereka peneliti kok. Yang salah pasti dari sana. Saya katakan, maaf kata yang salah pasti dari sana. Ya. Dadernya bahasa Belandanya. Oleh sebab itu, marilah bapak-bapak sekalian, pemimpin di bangsa ini, saya kalau pidato tidak perlu sebut nama. Ya. Nah, tadi sudah nyebut. Yang lain. Oleh sebab itu, pemimpin kita, khususnya di bidang pendidikan ya Kementerian Pendidikan lah, yang juga prihatin kita sekarang ini, jangan menambah keprihatinan lagi. Perbaiki yang ada. Mas Roy dan Mas Rismon ini datang baik-baik. Siap. Sampai tidak makan siang tadi katanya. Iya. Oke, habis ini kita makan siang ya. Tapi sudah sore. Ya, Bagaimana dia makan ceritanya? sore, Pak. Jadi kembali saya ingatkan sekali lagi bahwa yang diurus oleh Mas Roy dan Risman dan Kita semua. dan Mbak Kurnia dan kami kuasa hukum ada Bang Samsul di sini. Ya. Mbak Menu ada dari ARM. Mbak Menu terima kasih ya. Ya. Dan Pak Suban senior saya yang berjuang Jakarta Pusat. Ya. Tetap berjuang Pak Suban, kita dukung. Dan jurnalis sekalian, Ya. bahwa hal ini adalah penting sekali ada hukuman pidananya. Betul. Jangan dianggap ini perkara perdata. Iya. Pidana ini. Iya. Bukan perkara kepailitan ini. Iya, Saya setuju. jelaskan di satu podcast. Iya. Ini bukan perkara kepailitan, ini perkara pidana. Siap menunggu di penjara. Jadi hati-hati kita semua. Oke. Saya pikir itu penjelasan dari saya. Ya. Cukup jelas ya. Ya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting ada poinnya. Ada pertanyaan nih Pak. Ayo, tanya. Nah, jadi yang Bapak maksud memalsukan data itu apakah masuk dengan memberikan data ke KPU untuk pencalonan? Termasuk itu dari lingkarannya. Ini vicious circle pidana namanya. Kalau berbuat di lingkar pertama, melanjut ke lingkar pertama, namanya vicious circle kriminal. Dan kalau 5 tahun berarti bisa ditahan langsung oleh kepolisian. Tergantung penyidikannya. Termasuk Ya. data ini ya. Ini data di Sekretariat ya. Negara. Di Sekretariat Negara, Gibran itu datanya dari Orchard Park Secondary School. Yes. Dia langsung ke MDIS dulu. Yes. Baru ke UTS. Berarti kan sudah bertabrakan dengan dana di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Artinya dari sini sudah pasti ada yang salah. Ya, ini Kementerian Sekretariat Negara loh. Kementerian Negara kok bisa salah. Jadi ini makanya negara kita carut marut oleh karena orang ini, ya. Ini Mas Roy, harus kalau kita ini ada. pidananya cenderung Ya. dibuat palsu. Oh iya, dibuat bahasanya palsu. gitu. Betul. Ada palsu dan dibuat palsu. Ya, ini dibuat palsu. Ya. Kalau palsu itu nggak ada menjadi ada. Heeh. 263 KUP. Kalau dipalsukan ada, tapi ijazah orang lain dibuat ucara si A jadi si B, itu Betul. namanya dibuat palsu. Ya. Dari dua hal itu sangat benderang sudah terlihat kok di sini. Ya, betul. Cuma saya nggak mau menjelaskan. Oh dulu. iya, ya. Nanti Kita kita. bukan Disimpan untuk di pengadilan aja Pak ya. Ya. Ya siap. Jadi Bapak siap menghadapi di pengadilan perkara ini? Menghadapi siapa? Ya siapapun yang memalsukan data. Kalau orang saya hadapi, tapi kalau di sini setinggi langit nggak mau Oh saya. iya.
Nggak ada chip. Oke? Ya, gitu ya. Siap ya? Semuanya. Oke. Bukunya ada tambah? Oke. Cukup ya, sangat jelas. Oke. Udah. Oke. Pak Suban. Oke. Pak Suban, ada yang mau tambahkan? Opung Suban, Mas.